Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ta'arrudu lin-nafahati ma'murun bihi wa mu'arrabun fihi wal intidhar wal irtiga biduni ta'arrud wa luzumil bab humgun wa ghabawah. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ومن أكرمه الله بهذا البعث الشريف فليعرف قدره المنيف وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يتركه يوما من الدهر إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. كمل وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته أعني هذا الباعث، فتقويته بالذكر والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين، وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله، ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها، وفحت له الباب فليدخل، ودعاه الداعي فليسرع، وليحذر من غد بعد غد فإن ذلك من عمل الشيطان، وليقبل ولا يتثبت ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. قال أبو الربيع رحمه الله: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله في الحكم: إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Jalan pertama untuk manusia tadi itu menuju kepada ridha Allah, yaitu munculnya ba'its, munculnya ada satu keinginan, semangat dalam hati yang akan menggerakkan manusia tadi itu dan membuat semangat manusia tadi itu untuk selalu maju dalam taatnya kepada Allah dan dalam menuju surga Allah dengan ibadah dan taat kepada Allah. Serta ada ba'its, ada sesuatu dalam hatinya seperti motivasi begitu untuk mengurangi dan bahkan meninggalkan daripada urusan dunia yang manusia sibuk dalam seluruh waktu-waktunya untuk hanya sekedar mengumpulkan harta, bersenang-senang dengan syahwatnya, dan dia akhirnya tertipu dengan kemegahan dunia. Ini pertama yang ada dalam hati manusia, ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Ini ba'its adalah jundun min junudillah al-batinah, merupakan satu bantuan Allah yang secara batin yang Allah berikan kepada manusia. Dan ini adalah satu anugerah perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda bahwa orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kalau sudah demikian, manusia itu akan menjadi dengan adanya ba'its, apa ya kalau dikatakan ba'its ini ya? Iya, pendorong atau motivator ya dalam hati. Dari itu manusia itu akan bisa dibuat takut kepada Allah sehingga jauh dari bermaksiat. Manusia tadi itu bisa bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin rindu kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu setiap saatnya hendaknya manusia itu berusaha untuk mendapatkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau hanya sekedar menunggu,
menunggu mendapatkan bait atau motivator yang dalam hati tadi itu tanpa ada usaha, tanpa ada mencari, maka ini adalah satu kebodohan yang luar biasa. Ibarat orang pingin untung besar tapi duduk di rumah nggak mau bekerja. Ibarat petani pingin panen tapi tidak menanam bibit. Ini satu kebodohan. Karena itu Nabi SAW sabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Allah itu memberikan pemberian khusus kepada manusia pada saat-saat tertentu, karena itu jangan disia-siakan, berusahalah untuk mendapatkan pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Ini bagian daripada nafahat. Kalau manusia itu ada dalam hatinya kok semangat ibadah, kok ada takut daripada perbuatan maksiat, ya, senang menghadiri majlis-majlis khair, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah paling besarnya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Syukur. Dia harus mengetahui itu nikmat dari Allah. Ini tidak bisa hanya disyukuri dengan alhamdulillah hatta berkali-kali, saudara. Harus syukur secara khusus dalam nikmat khusus ini. Kenapa? Kamu lihat, ini sekarang yang ada sekarang hadir di sini. Berapa banyak yang ada di luar sana, mungkin jumlahnya 1000 kali lipat daripada yang hadir ada di sini. Mereka dalam keadaan lupa. Tapi kamu dikumpulkan dalam majlis khair, salawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah, duduk dengan orang-orang yang soleh ada di sini. Ya ini, bait ini, pendorong ini, motivator ini yang ada dalam hati kita merupakan nikmat dari Allah, sehingga kamu tidak sama dengan yang lainnya dalam menggunakan waktu kamu, ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ini, alhamdulillah ada semangat, kesenangan, gemar menghadiri majlis khair, bersalawat kepada Nabi atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkuat. Pertama, kedua jaga, ketiga sambut. Gimana cara memperkuat ini pendorong al-khair ini? Maka perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak fikir, dan duduk dengan ahlullah. 3 hal ini, zikir, fikir, dan mujalasah bi ahlillah. Zikir sama fikir ini, saudara, kalau bergabung maka akan menjadi sabab hati terbuka. Karena itu Allah menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikirnya selalu berdiri, duduk, tidur, ay fi kulli ahwali. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Pikiran selalu memikir apa yang telah Allah ciptakan begitu indah, apa yang telah Allah miliki, apa yang Allah berikan nikmat kepada manusia, serta duduk dengan ahlullah, karena ahlullah itu termasuk bagian ayah min ayatillah. Ayah min ayatillah. Kemudian menjaga jangan sampai semakin menurun semangat ini, al-ba'ith ini. Menjaga. Bagaimana menjaganya? Bil bu'di an mujalasatil mahjubin. Jangan bergabung dengan orang-orang yang terhijab hatinya oleh Allah. Dia orang-orang yang terpengaruh dengan tipu daya dan rayuan syaitan. Awas. Wa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunia. Jangan sekali-kali bergabung. Ada nyanyi, ada main itu, main ini. Orang-orang yang lupa kepada Allah, jangan dikumpuli. Dan jangan sekali-kali bergabung. Nanti akhirnya semangat kamu ibadah merosot lagi. Diperkuat. Kemudian langsung disambut. Artinya kalau urusan ibadah, urusan dakwah jangan ditunda. Langsung saat itu. Kenapa? Kamu menunda berarti kamu mengurangi al-ba'ith tadi itu, semangat kamu untuk ibadah kepada Allah. Langsung sholat, langsung. Jangan nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi. Maka akan berpengaruh daripada ba'ith tadi itu untuk semakin surut, dan mungkin akan semakin nanti habis sama sekali. Kalau sudah dibuka pintu, masuk gitu.
Kalau memang sekiranya ada panggilan, langsung kamu sambut. Jangan ditunda besok, besok, besok. Jangan. Ya. Wala turajji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kamu tadi itu menunda, besok akan aku lakukan perbuatan itu. Besok datang mungkin kamu sudah menjadi minahil kubur. Dan jangan sekali-kali kamu tadi itu ditipu sama syaitan. Inti harus sehat dulu baru ibadah. Kamu harus kaya dulu baru sedekah. Jangan mau ditipu. Ya. Jangan mau dituduh. Dikatakan oleh Rabbi rahimahullah, siru ilallah urjan wa makasir. Ibarat orang walaupun pincang-pincang tetap jalan. Jangan tunggu nanti kalau saya sehat baru saya berjalan. Kapan sampainya? Jangan tunggu sempurna. Justru kamu berjalan dengan kekurangan kamu, Allah akan bantu kamu akan menjadi sempurna. Ana mau ikhlaskan dulu baru ana hadir. Kapan nanti aja ikhlas kalau sudah begitu? Dengan kekurangan kamu kepada Allah, Allah akan sempurna nanti kekurangan kamu. Begitu seharusnya. Karena itu dikatakan ihalatukal amal ala wujudil farah min ru'unatin nufus. Kalau kamu itu berusaha beramal asal begini, asal begitu, itu adalah satu pengaruh daripada nafsu yang pasti akan gagal kamu. Ya, yang bisa kamu lakukan. Maka kamu akan menjadi orang yang sukses nantinya. Ala kulli hal, kita tidak dituntut untuk menjadi orang yang sempurna. Allah yang maha sempurna yang akan berikan kesempurnaan bagi kita asal kita berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Rawat kegemaran untuk majelis ilmu, majelis khair seperti ini, sholat jamaah. Rawat ini jangan sampai menurun, kemudian perkuat dengan banyak zikir kepada Allah, karena sesungguhnya lupa kepada Allah akan menurunkan itu semangat. Dan yang ketiga, sambut, jangan sampai kamu tunda-tunda. Maka insya Allah dengan yang ada sekarang ini, Allah akan jadikan kamu akan sampai sebagaimana orang-orang yang sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.